Bodoh. Jika kamu tidak melihat. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Kamu berpura-pura apa di sini? Maaf, maaf. Kamu menyentuh rok saya. Kamu bisa menggantinya, kan? Ini adalah... Saya benar-benar terlahir kembali. Terlahir kembali sebelum semua tragedi terjadi. Ternyata aku tidak bisa mengalahkan Siang Rong. Karena dunia ini sebenarnya adalah dunia sekolah ini, yang sudah ditentukan oleh sastra. Xia Ruoruo adalah tokoh utama perempuan. Miskin tapi cantik. Meskipun awalnya seperti neraka, dengan ayah yang pemabuk, dan ibu tiri yang lemah. Tapi dia dengan usahanya sendiri, berhasil masuk sekolah bangsawan, dan menjadi teman sekelas dengan tokoh utama laki-laki. Tokoh utama, Xie Yanhuai, sikap sinis, sombong dan dingin. Lahir dari keluarga rendah, memiliki tunangan yang sepadan. Seorang anak yang terpilih seperti ini, akhirnya jatuh hati pada tokoh wanita. Menjadi sebuah akhir. Memang sebuah. Jika saya bukan tunangan yang sial itu, Peranku hanyalah tangga bagi kisah cinta mereka. Jelas-jelas seorang putri dari keluarga kaya, namun terjebak karena wanita, dihukum oleh sang pahlawan pria. Akhirnya, saat cuaca dingin, hanya bisa makan makanan kaleng di rumah sewa. Akhirnya, karena kebocoran gas dari tetangga, meninggal muda. Semua ini dimulai dari hari ini. Gaun pesta yang baru kubeli dirusak. Langsung aku marah besar. Xie Yanhuai secara sukarela membela Xia Luo. Sejak saat itu, Xia Luo mulai terus-menerus menggangguku, mengacaukan segala hal dalam hidupku. semua dari teman sekelas. Kenapa kamu harus menyulitkannya? Ketua kelas Lin Wanrong. Kamu benar-benar bodoh. Hanya untuk dua hal kecil ini, mengorbankan seumur hidup. Bukan aku mau menyulitkanmu. Dia merusak rokku. Harus digantikan. Memang seharusnya membayar. Aku yang bayar. Aku yang bayar. Karena kita satu kelas. Aku hapus sisanya. 900.000. 900.000. Kamu nggak bisa memanfaatkan aku karena aku miskin, kan? Lebih baik kamu diam saja. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara denganku dengan nada seperti ini. Kalau kamu tidak percaya, bisa cek di situs resmi. Aku kasih kamu 2 hari, waktu mulai Senin. Aku akan memberikan kartu bangku. Hanya setelah benar-benar merasakan kemiskinan, barulah kita tahu betapa pentingnya uang. Hei! Itu Su Jinwang. Berhenti. Su Jinwang. Dia juara ujian masuk perguruan tinggi angkatan kami. Dan juga Xia Ruoruo, yang memiliki kecantikan tak kalah dari tokoh utama pria. Sangat murung dan dingin. Obsesi Huang Jisiu. Kehidupan sebelumnya. Karena membenci Xia Ruoruo, aku sering membuatnya kesal. Dia selalu menerima semuanya. Sebenarnya saya berpikir, kita tidak akan memiliki keterkaitan selain ini. Pada hari yang terlambat itu, mari bersulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Minumlah lebih banyak, minumlah lebih banyak. Di pesta ulang tahun Xie Yinghuai yang kedua, saya dan Xia Ruoruo secara tidak sengaja meminum alkohol yang sudah dicampur. Dia menuangkannya ke dalam pelukan Xie Yinghuai, sementara saya menariknya. Malam itu Adalah malam pemanasan antara dua tokoh utama. mereka saling menyerahkan diri. Kamu dan aku. Siapa aku? Jangan banyak bicara. Kamu akan menyesal. Selamanya. Ah. Pagi itu aku mengucapkan banyak kata-kata kasar. Aku masih ingat.
bahagia. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak butuh. Tadi malam. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Jangan bilang pada siapapun. Mulai sekarang anggap saja tidak pernah bertemu. Setelah itu keluargaku jatuh miskin. Su Jiwang menjadi terkenal. Kami tidak pernah bertemu lagi. Jangan bilang pergi. Bagaimanapun juga, di kehidupan ini, kita seharusnya tidak akan memiliki hubungan lagi. Kebahagiaanku, 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 kebahagiaanku. Berhenti, berhenti, berhenti. Otakku yang bodoh karena cinta yang luar biasa. Adik bodoh ini lagi jadi penggoda. Maaf ya, cantik. Saudara kita sudah memiliki hati yang tertuju, tidak memberikan kontak. Hatimu untuk siapa? Apa urusannya denganmu? Sikapmu apa itu? Hei, Belum ada yang berani bicara seperti itu sama kakak empat. Aku memang dia. kenapa berdiri di depan pintu? Jadi penjaga pintu ya? Kenapa diusir keluar? Hei, bukankah kamu? Kamu datang ke sini buat apa? Aku datang mencari kamu. Mencari aku. Mau apa mencari aku? Bantu kamu mengejar Xie Yanhua. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku datang untuk makan bersama kamu. Di sini mahal banget. Di kehidupan sebelumnya aku cuma tahu Lin si pasrah pada nasib. Seharian bersama sekumpulan anak nakal. Sekarang kelihatannya, adik kecilnya cuma berpura-pura baik. Tapi dia cukup jujur. Ayo, aku yang traktir. Hei, kakak empat. Aku rasa cewek ini jauh lebih baik daripada Hi Wensi itu. Dia punya selera yang buruk. Bahkan memaki dirinya sendiri. Rasa makanan di restoran ini cukup enak, kan? Lindsay, kamu benar-benar anjing yang patuh. Ternyata di lorong juga. Sudah lebih dari setengah jam. Kamu terus-menerus mengganggu Vince dengan tanpa malu. Itu adalah pelecehan terhadapnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Lindsay, aku sudah bilang. Sekarang pikiranku fokus pada belajar. Kalau kamu seperti ini, aku merasa terbebani. Di kehidupan sebelumnya, Lindsay, hanya demi membeli tas bermerek untuk Hi Vince, membeli sepatu. Akhirnya karena luka yang memburuk, berakhir buruk. Meninggal secara mendadak. Selanjutnya, siapa gadis ini? Apakah dia pengejar Lindsay? Ternyata, setiap kali dia selalu seperti orang asing. Saat tahun pertama, aku dan Xie Huainiu dah bersama. Dia tidak bertanya alasan, membentakku habis-habisan. Adik kandungku. Tidak penting sama sekali. Hi Wensi, izinkan saya bertanya, apakah pengejaran Lindsay merupakan sebuah gangguan bagimu? Dia membantuku berbicara. Maaf, saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang begitu sederhana, tidak bisa dijawab. Hi NC sudah mengatakannya berkali-kali. Tentu saja tidak akan dianggap. Tapi bisa bilang di depan umum tidak tertekan. Dan itu bertentangan dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu ceritakan tentang dirimu? Gaun ini adalah kamu yang beli sendiri. 04 sangat menyukai ini. Dia pasti akan membantuku. Iya. Gaun ini langsung habis terjual. Toko baru di kota juga kehabisan stok. Kamu bagaimana? Hi Wensi, setiap hari di kelas bilang dirinya adalah wanita terhormat. Apa itu hanya berpura-pura? Ini semua saya beli sendiri. Kamu terlihat begitu cantik. Kenapa bisa begitu agresif? Dia memang berbicara dengan gaya seperti itu. Kenapa di mulutmu jadi terdengar agresif?
Anak baik ini masih tahu cara melindungimu. Kakak belum sampai pada titik tak bisa diselamatkan. Siapa sebenarnya kamu? Aku kakak dari 04. Gaun ini hanya bisa dipesan oleh anggota yang berbelanja lebih dari 10 juta per tahun. Baru bisa ditukar barang. Keluargamu punya kemampuan itu. Kenapa aku tidak tahu? 10 juta. Gaun ini Lindsay yang memberikannya padaku. Tapi aku bilang aku akan mengembalikan uangnya. Jadi Lindsay lah yang sebenarnya orang kaya. Ingat untuk menerima uangnya. Sebenarnya aku tidak membutuhkannya lagi. Aduh. Lain kali saat menghadapi kreditur, jangan gunakan sikap seperti ini, adik. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aduh, aku ini penggila, kamu tidak begitu. Aku iya, cincin dewa. Meskipun otakku bermasalah, pandangan juga bermasalah. Tapi dia ganteng, kan? Dan juga kaya. Kamu mau apa dari Cowens? Mau dia suka bohong? Mau dia suka pamer? Dia baik padaku dan merawatku. Itu sudah cukup. Aku kira Lindsay tidak melihat Cowens dengan jelas. Ternyata dia kekurangan kasih sayang. Ah, itu si Gia, KU sekolah di mana? Di Huaguang International. Bukankah itu sekolah yang sama dengan Wangge? Wangge. Wangge yang mana? Aku sudah bilang ke si Je. Dia tetanggaku. Jenius yang sangat hebat. Biaya hidup dan sekolahnya gratis semua. Sejak lulus SMA, aku tidak pernah datang ke tempat ini lagi. Aku hanya di ruang tunggu bandara. Istirahat sebentar. Bagaimana semalaman? Tiba-tiba kembali ke usia 18 tahun. Pada saat ini, Lin Wu masih hidup. Dia masih di sana. Fisika. Kamu benar-benar membuatku malu di depan orang lain. Cepat, cepat, cepat. Siapa yang sudah selesai ujian fisika? Kirimkan satu salinan ke adik kecilku. Tolong, aku juga ingin panggil Xie Shen. Panggil Tuhan Xie. Fisika belum dikerjakan. Setelah selesai, akan saya kirimkan. Terima kasih, Tuhan Xie. Terima kasih, Tuhan Xie. Beban berat. Siapa yang bisa menolong saya? Orang-orang ini satu persatu nilainya masih lebih rendah dari saya. Tidak bisa, tidak bisa. Salalala. Apa? Daripada menyalin tugas memuat barangnya Xie Yanhua, lebih baik menyalin tugas Su Jianwan saja. Sudah lulus. Salah orang menambah. Tidak. Kenapa tidak membalas aku? Kak Su, pekerjaan fisika kamu. Bisa aku lihat. Kenapa hilang lagi?
Lelaki brengsek, hati-hati. Terima kasih. Lalu, bagaimana dengan biokimia dan matematika? Ada soal yang tidak bisa kamu kerjakan. Aku bisa mengajarimu. Kamu juga mau mengajariku. Oh ya, Dia begitu tidak sabar. Ya, tidak. Itu adalah roti kecil blueberry favoritmu. itu untuk Xie Yanhui. Xie Yanhui hanya layak makan ini. Hadiah. Aku sudah bilang berapa kali padamu. Aku tidak suka makan kue, terutama kue stroberi. Kalau begitu kita makan itu siang ini. Lihat. Nona Lin ternyata lagi-lagi ditipu. Mereka kan sudah bertunangan. Ya wajar. Wajar apanya? Aku rasa kamu jauh lebih cantik daripada hadiah itu. Sikapmu juga baik. Kenapa dulu aku nggak sadar? Sekarang masih sebegitu narsisnya. Kue ini bukan milikmu. Jangan sok perhatian. Kamu bilang apa? Main sulit dulu. Aku cari ilmu. Di surat ini. Terima kasih sudah kirim jawaban ini kemarin. Ternyata yang manis itu kamu ya. Maksudmu apa? Kalau kamu tahu itu aku, apakah kamu masih akan berdebat denganku? Sudahlah. Anggap saja aku tidak bertanya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu baik sekali. Ayo pergi. Dapatkan tubuh itu. Apa ini? Sial. Ini adalah kehidupan sebelumnya Shen Mingluo. Setelah keluarga Lin jatuh, aku tetap menjadi orang yang memberi bantuan di saat sulit. Oh, lupa. Nona Lin sama seperti mereka. Shen Mingluo. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Baru saja melamun. Aku tahu kamu berbeda dari mereka. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memberikan kue kecil untuk Su Jie sebagai perpisahan? Kamu tahu dari mana? Aku membawakan dia kue kecil. Ada yang foto dan kirim ke forum. Kue itu tidak diinginkan oleh Xie. Su Jinao hanyalah tempat sampah. Apa yang baik dari Xie Yaohua? Dia hanya berpura-pura keren. Di sekolah, ambil saja satu pria. Pasti lebih baik darinya. Meskipun Su Jinwang sekarang miskin, dia hanya permata yang tertutup debu. Tidak ada rasa sukses tanpa usaha. Ini pasti bukan soal keberuntungan yang didapat dari ayahnya. Kalau dibandingkan, sama sekali tidak sepadan. Kamu. Tebak. Aku nggak mau dengar. Apa maumu? Dengan sikap apa? Cepat perkenalkan kepada kami berdua. Di toko ini, apa saja milk tea yang ada, yang cukup populer. Aku paham prosesnya. Aduh, hampir lupa. Dulu saat aku berbuat onar, aku suka mengganggunya. Maaf ya. Temanku mungkin salah paham. Tidak perlu perkenalan. Cukup 2 gelas teh susu andalan.
Bajingan. Maaf. Semua salahku. Teh susu. Ah. Oh. Dalam mimpi, dia memiliki aroma ini dalam kedua kehidupannya. Ini milikku. Tapi bukan aroma yang ada padanya. Jadi, Aku bukan aroma yang ada padanya. aduh, pulang. Hampir mati karena matematika dan fisika. Baiklah. Halo. Aku akan segera sampai. Tunggu aku. Paman Ding pergi ke kantor polisi. Ada apa, Nona? Dulu, setelah ayahku di penjara, semua orang tua selalu diperlakukan buruk. Hanya kamu. Paman Ding. Segera dia mengirim mobil polisi untuk paman kecilku. Paman Ding. Kamu pasti punya masalah. Dengar-dengar, di kehidupan sebelumnya, kamu bersekutu dengan Lin Qingyun, menyebabkan harta keluarga Lin habis, lalu pura-pura menampung. Tapi sebenarnya ingin aku menikah dengan pria yang 30 tahun lebih tua, penyimpang. Aku tidak bisa melarikan diri, ibu yang menyelamatkanku, tapi dia malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di kehidupan ini, aku pasti akan mengubah nasib seluruh keluarga. Hei kakak keempat, cepat lihat siapa yang datang. Ayo pulang. Kenapa kamu yang datang? Bukankah kamu yang meneleponku untuk datang? Kenapa aku datang? Kamu malah tidak senang. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Dulu aku dan Lin Si sangat dekat. Tapi kemudian, aku mulai merasa dia bermain game itu kekanak-kanakan. Berjalan di supermarket terasa membosankan. Semua ini ternyata hanya karena satu kalimat dari Xie Yaohui. Xie Yuhuan, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kenapa aku harus peduli sama kamu? Di kelas cuma kamu yang berani buat aku malu. Bukan aku mau pergi lebih awal dari pesta ulang tahunmu. Tapi karena aku sudah janji sama Asi, untuk menemani dia makan ayam goreng. Kalau begitu kamu cari adikmu saja. Jangan cari aku. Dasar sok tahu, dulu aku benar-benar buta. Sampai-sampai suka sama kamu. Kalau begitu kamu harus lebih sering terbiasa nanti. Kamu benar-benar tidak suka pada Xie Yanhui lagi. Tidak suka lagi. Su Jingwang ah. Ada urusan. Itu jangan kamu percayai. Apa yang dibilang di forum. Kue kecil itu sebenarnya dibeli untukmu. Bukan untuk Sin Sin. Kakak ah. Ini adalah pilihan pertamanya. Akhirnya kamu datang juga. Bibi dan Xiao Huai sudah menunggu kamu lama sekali. Haha, tidak ada angin, tidak ada hujan. Pasti ada maksudnya. Lucu juga ya. Aku bisa menghabiskan setengah hidupku mengejarnya. Kemampuan ibunya dalam merayu. Di kehidupan sebelumnya, aku bahkan merasa dia lebih dekat daripada ibuku sendiri. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia bangkrut. Aku berjalan di bawah hujan. Dia bahkan tidak membuka pintu. Wah, apakah dia masih marah? Yan Hua telah menyiapkan khusus untukmu, kalung yang kamu suka. Hahaha.
Bagaimana kamu tahu aku suka kalung ini? Ternyata Lin Wu mengirimkan kue untuk Su Jinwang. Hati-hati saja. Ibu harus pergi sekarang. Ah, kamu tidak suka dia lagi. Dari jeruk yang setengah dimakan ini. Bisa terlihat betapa seriusnya Nyonya Jiang. Kehidupan sebelumnya aku benar-benar bodoh. Sampai-sampai mengira Nyonya Xiao tidak mencintaiku. Padahal dia memang tidak suka aku. Kenapa aku harus memaksakan diri padanya yang dingin? Yang penting kamu mengerti. Pernikahan ini sebenarnya adalah permintaan dari keluarga Xie. Kamu silakan saja ngambek. Xie Yanhua memang pantas menerimanya. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu? Hingga membuatnya begitu ketakutan. Dan bernegosiasi dengan kita. Ah, yang paling penting sekarang adalah PR-ku. Ada. Lihat kertas ujian fisika dan matematika. Kenapa belum dibalas juga? Ini benar-benar pasangan yang serasi. Kakak, Ada apa? apakah kamu sedang pacaran dengan Lin Wu? Ibuku, tenang saja. Ayahku tidak pernah memukul orang. Kalian pasti akan menjalani hidup yang bahagia. Aha, Jangan sampai malu-maluin. Ibu. Apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukankah kamu bilang aku yang memukulmu? Kalau aku bicara jujur, aku sudah tidak punya ibu lagi. Kakak, ingat ya, datang ke pesta pertunangan aku dan Ahwai. Kamu sengaja memilih kesempatan ini. Pada hari pemakamannya. Pergi sana. Tidak mungkin. Rasa tertekan yang ada padanya, seperti orang yang berada di posisi tinggi. Berhubungan denganmu. Aku hanya bertanya-tanya. Siapa yang ke toilet? Sembarangan. Dengan sepenuh hati. Ma Ruo baru saja marah padaku. Tidak apa-apa, Ruo. Xiao Wang punya sifat yang dingin. Dia selalu seperti itu. Kamu tahu itu. Ada. Lihat kertas ujian fisika dan matematika. Minggu pasti sangat membenci aku. Tapi kemarin dia minta aku menyalin PR. Pagi-pagi dia bawakan aku kue kecil. Malamnya dia sengaja menjelaskan padaku. Dia terlahir kembali. Kenapa belum balas aku? Ah, Hei. sangat terharu. Terima kasih. Dulu saya minta Xie Yaokui menyalin PR. Dia selalu perlu berpura-pura lama sebelum memberikannya. Su Jiwang benar-benar seperti dewa. Seperti dia yang langsung bertindak tanpa banyak bicara. Kalau kamu pergi, bagaimana saya bisa melakukannya?
Apakah kamu perlu mengerjakan PR? Oh, ternyata ini Xie Xiaohua. Saya kira kamu sudah melupakan saya karena yang baru. Sial. Kita. Yang paling bikin jengkel adalah orang yang cuma kirim tanda tanya satu. Selesai mengerjakan tugas itu menyenangkan. Aku datang main game. Setiap kali aku sadar emosiku tidak baik, Lin Mu selalu sabar menenangkanku sebentar. Apapun yang aku katakan, dia tidak membalas. Lagi ngapain? Tunggu. Ketua kelas. Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai aku, Lin Mu. Apakah karena rok terakhir yang harganya 90.000 itu? Tenang saja. Saat itu Lin Mu hanya sedang memikirkan anak kecil. Tidak mungkin dia benar-benar menginginkanmu. Aku membuka toko kelontong baru di bawah. Aku mampu membelinya. Yang penting kamu tenang saja. Memang benar dia melakukan ini untuk menarik perhatianku. Kamu, Lin Mu, ini tempatku. Bisakah kamu tolong minggir? Aku menunggumu. Aku memang menunggumu. Tunggu aku. Aku tidak merasa bahwa hubungan kita layak membuatmu menunggu di sini. Tolong minggir. Hadiah. Kalau ada yang mau disampaikan, cepat katakan. Jangan sok kaya di rumah lalu sakiti orang. Apakah kamu pacar dari Xia Lulu? Kamu ngomong apa sih? Aku bilang kamu pacarnya Xia Ruoruo, kan? Tentu saja bukan. Jangan menyebar rumor. Kalau kamu bukan pacarnya, atau bukan siapa-siapa baginya, lalu urusan kita nggak ada hubungannya sama kamu, kan? Kelas Lin, aku tahu kamu biasanya nggak suka aku, tapi tolong, jangan menyebarkan kemarahanmu kepada orang yang tidak bersalah. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarimu. 2 hari sudah berlalu. Bolehkah saya tahu apakah 900.000 yang saya minta sudah siap? Kamu benar-benar mau? Tentu saja, ini bukan 9.000. Jangan. Bersikaplah baik kepada orang lain. Kalau begitu, kamu bisa membayarnya untuknya. Bagaimanapun juga dia tidak bisa membayar. Kalau begitu tidak bisa, kamu masih. Malam ini aku akan memukulmu. Kirimkan kartu banknya padaku. Tuan Xie benar-benar tampan dan baik hati. Ayo pergi. Memang sahabat terbaikku. Orang yang sedang bahagia pasti semangat. Bahkan pekerjaan rumah jadi terlihat rapi dan cantik. Bangun, kerjakan PR-nya. Tunggu aku memanjakanmu. Pekerjaan rumah hari ini. Tidak mau melihat lagi. Akan melihat yang lain. Su Jingwang. Kata-kata ini terdengar agak menyedihkan ya. Saya mengerjakannya sendiri, meskipun tingkat ketepatannya cukup mengharukan. Tapi menyalin seperti ini bukanlah solusi. Saat ujian, saya tidak bisa menyalin, kan? Oh, begitu ya. Kalau begitu, semangat. Ah, 我下课睡觉就别和我打扰了。 Guru matematika memanggilmu ke kantor. oh para perwakilan.
Guru, kadang-kadang memanggil saya, karena ada sesuatu. Lembar ujian kalian tadi malam sudah diperiksa. Sepertinya tingkat keberhasilannya cukup menyentuh hati. Kamu menyalin pekerjaan rumah siapa? Ya, saya yang menulis sendiri. Kamu tertawa apa? Ah, aku nggak tertawa. Aku sudah lihat semuanya. Oh mungkin. Aku punya kebiasaan kecil bibir bergetar. Aku sudah mengajar bertahun-tahun. Belum pernah aku lihat murid seperti kalian. Langkah-langkah yang aku jelaskan tadi, kalian semua paham, kan? Nanti cari waktu ya. Ceritakan sekali lagi kepada Su Jinwang. Baik. Paman Ding izin hari ini. Ibu minta aku pulang bersamamu. Jauhkan dirimu dariku. Kamu sudah baikan dengan Xie Yanhua. Tidak mau peduli padaku lagi ya? Orang yang bergelar banyak bagaimana berani mendekat. Kamu dari keluarga Qin. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Aduh, selingkuhan ayah Feng Chong datang lagi. Dia kembali mencari masalah. Aku harus segera cari dia. Saya juga pergi. Kamu naik ini, lalu jalan 2 blok ke depan. Su, Kamu mau naik sepeda ini? tapi aku tidak bisa mengendarainya. Bisakah kamu mengajarkanku? Kamu duduk di atasnya, putar yang itu. Kamu tersenyum cukup manis. Benarkah? Kamu dulu bilang aku terlihat seperti perempuan. Seseorang yang licik dan berbahaya. Dulu aku cuma bingung sesaat. Jangan dipikirkan. Baiklah. Duduk dan pamit. Gimana? Kenapa kamu naik sepeda secepat itu? Cepat. Apa? Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Pelakor itu benar-benar tidak tahu malu. Membuat orang lain tambah tertekan. Aduh, menghancurkan orang lain. Kakak 4 kenapa? Yang di tanah itu pelakor datang memaksa menikah. Si Song ya. Kamu mengikuti saya untuk apa? Rumahku tinggal di sini. Oh. Lin Wu. Jangan lupa cari waktu untuk menjelaskan cara matematika. Dari soal itu ya. Kamu masih bisa mengajarkan orang lain soal matematika ya? Ini situasi apa sih? Ini yang berlutut adalah selingkuhan yang datang, memaksa istri sah untuk bercerai. Serius. Ibu, kita pulang. Oh tidak, anak selingkuhan. Apakah kamu merasa anak rusa ini mirip denganmu? Cowok tampan ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Sudahlah. Dunia ini begitu besar. Begitu banyak orang. Wajahnya agak mirip. Juga bukan hal yang aneh. Anak yang diadopsi itu baik. Sangat patuh dan bisa diandalkan. Dan juga tampan. Oh, aku nggak kuat lagi. Aku juga hahaha. Aku yang sebenarnya sih. Lawang aku. Aku mau beli 1 gelas teh susu.
Ada orang nggak? Ah, datang. 2 gelas teh hijau. Dua-duanya pakai es. Baik. Kenapa kamu menangis? Oh. Barusan aku makan sesuatu yang agak pedas. Pikiranku kayaknya bermasalah. Kamu jadi guru les dan kerja paruh waktu di kedai teh susu. Su Jingwang, kamu benar-benar butuh uang. Apakah karena rasa bersalah? Sampai-sampai tidak berani menatap orang yang disukai. Hal-hal indah di dunia ini tidak pernah ada hubungannya denganku. Aku punya pekerjaan bergaji tinggi di sini. Jadilah guru lesku. Setiap akhir pekan datang. Malam hari menjelaskan. 1 bulan 10.000. Apakah kamu mau coba? Kenapa kamu mencariku? Karena kamu menjelaskan dengan cukup jelas. Aku bisa mengerti. Dan dia benar-benar sabar. Tidak peduli apa yang ditanyakan. Dia sangat percaya diri. Datang tidak berarti tidak senang. Saya sedang sedikit sibuk belakangan ini. Harus menunggu sampai libur hari nasional selesai. Baiklah. Sial. Ah, ini kesurupan. Sial, kamu benar-benar kesurupan. Bisa-bisanya bertanya seperti itu. Hei, di waktu seperti ini, putus cinta, He Wensi. Belakangan ini, sepertinya baru saja mengumumkan di WeChat Moments. Bos peringkat 1. Halo, tolong cari seseorang untuk saya. Saya hanya tahu akun Douyin-nya. Tolong cepat. Baik. Halo. Chen Jianxiong, 39 tahun. Dulu pekerja bengkel mobil. Setengah tahun lalu menang lotre 1 juta. Sedang berkeliling dunia. Kak Wus Hiwensi ingin mengundang kelas makan di restoran Wansheng. 40 atau 50 orang. Makan bersama sekitar 40 atau 50 orang. Kartu lotre dia itu. Pacarnya pasti enggan mengeluarkan uang. Pasti lagi sama Pak Yuan dari Lin Si itu lagi. Tidak bisa. Aku harus cari cara. Mengusir adik bodohku ini. Aku mau main itu. Aku ikut kamu ke taman hiburan. Kamu begitu senang ya? Iya, sangat senang. Aku mau bilang sama kamu. Di taman bermain banyak pencuri. Bagaimana kalau kamu ikut pergi? HMPH, aku lihat pacar kamu yang kaya itu. Mau tidak mengeluarkan puluhan ribu untuk mentraktir kamu dan teman-temanmu makan. Nonahi, bagaimana masakan hari ini? Tidak ada masalah. Lebih dari 90.000. Apa? Sisi, kamu benar-benar baik sekali. Kami benar-benar beruntung. Maaf kalau saya berkata terus terang. Pacar Sisi begitu kaya. Lindsay, bahkan tidak pantas menyentuh sepatunya. Hiwensi. Saya lihat di wajah si Je. Aku selalu menghormatimu. Dia memperlakukanmu bagaimana? Bukankah kamu tahu dalam hatimu? Kalau kamu punya sedikit hati nurani, kamu seharusnya tidak membiarkan mereka bergosip sembarangan. Selalu Lindsay yang mencintaiku seorang diri. Dia baik padaku. Apakah aku harus membalasnya? Hanya seorang pengagum tidak punya hak. Kakak nomor 1 di papan peringkat. Masih belum membalas pesan. Bahkan telepon pun tidak diangkat. Hanya tinggal beberapa kata.
Minum sedikit air dulu. Gila itu dihajar. Dia berhasil melindungi lawannya, tapi tidak bisa melindungi rekannya yang bodoh. Hei, duduk di sana jangan bergerak. Aku dan Li Si akan sampai dalam 40 menit. Dia sedang membela temanku. Teman sekelas Lin Si, ini terlalu berlebihan. Menguntit bisa membahayakan Si. Lin Si yang menyebabkan kebingungan. Saya rasa kita harus berbicara berdua. Maaf, kami sudah siap untuk makan. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja. Apa yang Lin Si katakan? Saya ingin mengatakan ini hanya untukmu. Bolehkah? Anak ini ternyata mulai jatuh cinta. Kali ini keluar untuk makan. Saya tidak membawa uang cukup. Bisakah kamu bantu saya membayar ini dulu? Tidak banyak, hanya segini. 90.000. Saya hanya punya 7.000 di seluruh tubuh saya. Uang saku saya sebelumnya. Sudah saya transfer semua ke kamu. Lin Si, saya benar-benar salah menilai kamu. Apa kamu hanya membenci saya karena saya punya pacar? Kamu menyimpan dendam padaku. Apa kamu sengaja bilang kamu tidak punya uang? Silakan lihat sendiri. Sial. Mereka benar-benar kurang penglihatan. Pesan makanan secara gila-gilaan. Bikin anggaran saya malah melebihi. Teman kita, He Wen-si. Meskipun kita tidak mampu makan di restoran seperti ini, tapi kaki lima juga bisa mengisi perut. Ini pertemuan kali ini, kamu yang mengundang secara sukarela. Apa maksud ucapanmu? Kalian salah paham tentang aku. Aku cuma bercanda tentang Lin Si. Keluarga kami memang tidak seberkecukupan kamu. Tapi orang miskin semangat tidak pernah padam. Bagaimana kamu bisa menghina orang? Apakah ini lelucon? Kita semua bisa dengar. Ini uang dari seluruh kelas untuk membelikanmu. Kalung ini meskipun tidak seberani pelanggaranmu, tapi niatnya besar. Bersikaplah bijaksana. Sungguh luar biasa. Makan di tempat lain saja. Lihat dia sampai kelemahan. Aku mengerti. Ada apa denganmu? Tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi. Bermimpi bahwa kamu menjual ginjalmu untuk membeli tas untuk Huo Wensi. Akhirnya malah memburuk dan terinfeksi. Meninggal muda. Aku malah tidak sampai sejauh itu. Bahkan tidak mampu membeli satu tas pun, kan? Aku serius. Aku bahkan bermimpi bahwa keluarga kita bangkrut. Aku sangat marah padamu karena begitu bodohnya. Kalau memang benar mengalami situasi seperti itu, mungkin aku juga hanya untuk melunasi utang, bukan untuk membelikannya tas. Kebenaran di masa lalu ternyata seperti ini. Apakah kamu masih punya uang? Ini untukku. 给我的。 Beli tas untukku. Sekarang aku tidak punya uang untuk membelikanmu tas. Kalau kamu tidak membelikannya tas, dia tidak akan marah, kan? Tas seharga 20.000 yuan. Aku akan menjual ginjalku. Hari itu aku melihatnya untuk terakhir kalinya. Seminggu kemudian aku mengambil abu jenazahnya. Sementara Hewins membawa tas surat itu.
Aku selalu mengira dia adalah orang bodoh yang berkorban demi cinta. Mengapa aku begitu bodoh di kehidupan sebelumnya? Besok mau pergi ke Arcadengga. Aku banget suka main menangkap boneka. Baik. Ah, sudah 40 kali. Sekalipun tidak dapat. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan waktu? Ternyata dia bilang setelah hari nasional. Karena di sini masih ada pekerjaan. Ah. Hancur. Nah, ini untukmu. Boneka ini. Apakah kamu memberikannya padaku karena menganggapnya jelek? Untukmu. Kamu pasti kasih ini karena jelek, kan? Brengsek. Kamu benar-benar berhenti bulan depan. Aku yang 17 tahun harus kerja sambilan kemana-mana. Tapi aku yang 23 tahun punya banyak cara untuk menghasilkan uang. 9021 tolong aku. Mau kemana? Aku ikut sama kamu. Kamu anak kecil. Bisa apa coba pergi? Hahaha. Kamu mau ngapain? Tentu saja melakukan hal-hal suami istri. Siapa bilang kita suami istri? Gue lagi siaran langsung. Udah ngasih kamu puluhan ribu. Maka kamu harus jadi istri gue. Berhenti. Sialan. Siapa? Cantik banget. Keren. Ahaha. Tadi aku. Kamu kan mau tidur. Dia menyentuhmu. Menyentuh. Tapi tidak sampai akhir. Dia pacar saya. Kamu sebaiknya pergi bicara dengan polisi. Nyonya, Tuan sudah masuk ke kantor polisi. Aduh, biarkan Wu yang mengurusnya. Nona, dia juga sudah masuk. Apa? Di kehidupan sebelumnya, Lindsay karena menyelamatkan orang, tangan terlalu keras. Di penjara selama 2 tahun. Setelah keluar, dia memutuskan hubungan denganku. Untungnya kali ini aku menemaninya datang. Mengubah akhir cerita ini. Ayo pergi. Polisi bilang kita berbuat keberanian. Kalau nanti butuh apa-apa, hubungi kami lagi. Ayo pergi. Wu, kamu tidak apa-apa. Bu, kamu kenapa datang? Kamu dan tuan muda sudah masuk. Dia tidak datang. Jadi aku tidak tenang. Masa sih? Cuma datang ke kantor polisi saja. Harus sampai segitunya. Kamu lihat apa? Aku tidak melihatmu. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu di sini ngapain? Bagaimana di sini? Aku menyukaimu diam-diam. Aku di sini. Di mana kamu? Di situ aku. Xiao Bao, kamu pulang mencari mama. Ayo, mama, jangan marah. Mungkin mama salah orang. Mungkin mama salah orang. Anak yang aku lahirkan dari kandungan bulan Oktober. Bagaimana aku bisa salah orang? Xiao Bao, kamu pulang mencari mama. Tante, saya punya ibu. Sedang apa? Siapa yang membuli anak saya? Kamu. Anakmu adalah. Tapi dia sangat mirip dengan anak saya.
Surat kelahiran, catatan kelahiran dari rumah sakit, bukti dari tetangga juga ada. Xiao Su, Ini adalah darah daging yang saya lahirkan sendiri. Aduh, benar tidak? Lakukan tes DNA. Baru tahu. jadi kita terhadap Hai. Kenapa harus begitu? Karena punya uang bisa merampas orang di jalan. Atau pergi ke kantor polisi. Kalau kalian memaksa saya akan langsung lapor. Sinyalnya buruk. Itu bukan anak sekolah kalian. Cari kesempatan untuk mencuri satu helai rambutnya. Atau ambil kembali botolnya. Baru tahu. Oke, Sebenarnya kalian punya seorang adik ya? mungkin. Ini adalah alasan mengapa ibu selalu lesu. Lin Weo, Lin Weo. Kamu lagi mikirin apa? Lagi mikirin Xie Yanhua. Apa sih? Apa sih? Apa hubungannya ini dengan kartu kredit? Bukankah kamu suka dia? Itu dulu. Sekarang mataku sudah sembuh. Guru Xiaosu, tidak kusangka. Kamu si jenius dingin ini juga sayang ayah. Tentu saja aku harus tanya. Kalau kalian berdua bersama, dia tahu hubungan kita. Pasti dia tidak senang, kan? Tunggu. Hubungan kita. Apa itu sangat memalukan? Mungkin aku tidak begitu disukai. Dia sepertinya tidak suka padaku. Dia tidak suka kamu. Itu karena dia cemburu. Kamu jauh lebih baik darinya. Kamu lebih tampan, sifatmu lebih baik, dan kamu lebih baik hatinya daripada dia. Ada. Banyak sekali. Kamu orang pertama yang memuji aku. Benar. Aku tidak punya banyak teman. Juga tidak dekat dengan keluarga. Jadi kamu orang pertama yang memuji aku. Kalau begitu aku akan sering memuji kamu. Terima kasih. Jadi tadi kamu sedang memikirkan apa? Aku. Aku sedang berpikir apakah harus mendaftar. Su Jinwang, ya. Ada apa? Kamu juga daftar. Tenis ya. Aku akan terus mengawasi kamu, karena aku adalah wasit. No wonder Nona Lin tidak malu-maluin. Ternyata sudah punya kekasih baru. Siapa yang peduli? Maaf ya. Kamu baik-baik saja. Sedikit. Yunu, apa aku sangat buruk? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku merasa banyak orang membenciku. Xie Yanhua tidak menabrak orang lain, malah menabrakku. Bahkan kamu dulu. Ini bukan masalahmu. Dulu aku yang bodoh. Dan juga Xie Jianhua. Dia benar-benar orang jahat. Kalau begitu, kamu masih akan membenciku nanti. Kalau kamu tidak menggangguku, aku tidak akan membencimu. Aku tidak akan mengganggumu. Xie Jianhuai. Apakah kamu sengaja menabrak teman sekelasku? Kamu bilang apa? Aku sengaja menabraknya. Seseorang yang harus mencari uang lewat kerja paruh waktu. Belum pantas untuk aku datangi. Kalau begitu, lebih baik ganti nama jadi kantong plastik saja. Maksudmu apa? Kamu sok banget. Kamu apa-apaan sih? Apa kamu sengaja? Kamu sendiri tahu jelas. Aku bilang sama kamu, jangan ganggu dia lagi. Dia milikku. Kamu tahu kamu ngomong apa? Tentu saja aku tahu. Tidak ada apa-apa. Aku pergi duluan. Su Jiwang dalam keadaan seperti ini. Benar-benar mirip dengan anjing kecil yang saya pelihara waktu kecil. Ayo, jangan berlatih lagi. Saya akan membawamu ke kuil emas. Limo, udara di sini sangat baik. Lain kali kalau mau merokok atau hamil, cari saya lagi. Kalau ada urusan, kamu tinggal cari saya. Kenapa tiba-tiba kamu baik banget sama saya? Karena kamu orang yang baik, dan pengajarannya juga bagus. Sebelumnya aku nggak bisa tahan belajar dengan guru les. Hanya kamu yang bisa membuatku mengerti.
Kalau melewati desa ini, nggak akan ada lagi yang seperti ini. Oke, aku duluan cari teman aku ya. Dadah. Kali ini, aku pasti nggak akan kehilanganmu. Ayo. Kamu nggak akan berpikir kalau Suzuki benar-benar menyukaimu, kan? Jadi, perhatikan kami saja. Kamu adalah saudaraku. Tentu saja aku peduli padamu. Dan juga Lin Mu. Dia pasti tidak benar-benar menyukaimu. Kalian bukan orang dari dunia yang sama. Dia hanya merasa tertarik sesaat. Dia pasti masih menyukai Xie Yanhui sekarang. Xia Ruoruo terlalu banyak bicara. Jangan berpura-pura seperti itu. Sepertinya semuanya demi kebaikanku. Kelihatan kasihan. Kaliwuta sekarang sedang menggantungimu. Meski aku jadi anjingnya, aku rela. Apa kamu kerasukan? Lulu, kamu benar-benar kerasukan. Kamu sampai memuji tubuh Xie Yanhai. Ah, orang di forum bilang dia cukup besar di sana. Wah, matanya. Kenapa dia ada di sini? Aku masih posting di Moments. Lihat, ada yang bisa kirimkan payung buat aku. Hadiah nanti bulan depan ulang tahunku, aku balas dengan ini. Oke. Kalau begitu, tunggu hadiah ulang tahunku ya. Hei, Bully, tolong belikan aku karangan bunga. Sudah masuk kelas. Sepertinya tidak ada yang bisa datang. Ini datang untuk mengirimkan payung buat aku. Oh, teman-teman saya di WeChat bilang akan kasih payung 500. Saya transfer ke kamu. Tidak usah, saya hanya lewat. Oh, Lewat ya. kamu suka tidak? Suka apa? Bunga, tubuhmu. Tentu saja saya tidak suka. Melihat dia saja sudah bikin saya kesal. Lagi pula saya juga tidak melihat dengan seksama. Itu. Ayo pergi. Sebenarnya, daripada tubuh setengah tertutup Xie Yaohuai, orang pertama yang kulihat telanjang adalah Su Jingmo. Hadiah ini membuatku gila. Aku bahkan tidak sadar. Dia tidak membawa payung. Ini untukku. Nanti kamu akan mendapatkan hadiah setelah pertandingan. Terima kasih. Kamu sudah memberikan banyak hadiah di seluruh perlombaan sekolah. Tidak mungkin. Karena kita teman, kan? Baiklah, terima kasih ya, temanku. Tidak mungkin. Aku sebenarnya tidak. Benar-benar membalas kebaikan dengan kejahatan. Hah. Pertandingan dimulai. Dia sepertinya selalu seperti itu. Tidak cocok. Tapi unik dan istimewa. Sehari menjadi guru.
Seumur hidup menjadi orang tua. Aku sedang memikirkan apa ya? Siapapun yang berani menyentuhku. Bos. Aku memberi peringatan padamu. Tidak akan ada lagi kesempatan. Tak akan membiarkan pernikahan terjadi. Saya tidak hanya berani membawanya, tapi juga berani membawa 10 set, 8 set 100 set. Ayo cepat. 1 hari saja sudah tahan. Lin Weo, kalau kamu berani selingkuh dariku. Lin Wu, kalau kamu berani selingkuh dariku, saya akan pergi ke sekolah dan menghajarmu. Saya akan pergi ke sekolah dan menghajarmu. Kenapa dia bilang 2 kata? Yang marah adalah saya. Ah. Ah. Astaga, cepat ke ruang kelas. Xie Yuehua bertengkar dengan Su Zhigang. Su Jinwang begitu lemah. Bagaimana mungkin dia lawan si bodoh itu? Berhenti berkelahi. Maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Kue stroberi yang kuberikan. Semua salahku. It is not your fault. It was Xie Huai who threw it on purpose. Are you crazy? Clearly, he was the one who provoked me first. I am a little scared. How can you pretend to be so tough? Who are you pretending for? Pretending to be so outstanding. With you around, your house might probably does not need to buy oil anymore. You double ponytail. Ngakak apa sih? Aku cuma ketawa sama cowok keren yang dingin itu. Mulutnya lebih bau dari lubang tahi. Lihatlah, kakakmu sedang menderita. Kue 199. Transfer. Hari ini kamu harus menghina dia, kan? Kamu yang pertama kali menjatuhkan kue itu. Minta maaf dan bayar ganti rugi. Apa salahnya? Lalu kenapa cuma kamu yang memberinya? Aku nggak memberinya juga. Dulu aku juga sering memberimu. Kan, kalau tidak dilempar, ya digulung. Aku makan atau tidak, itu urusan kita. Dia cuma orang luar. Lepaskan. Kenapa pegang-pegang? Lin Wu bikin ribut. Sabar itu ada batasnya. Kamu tidak akan mengira. Aku menarik perhatianmu. Kan? Dengarkan baik-baik. Aku tidak suka padamu lagi. Kue yang kamu tidak hargai. Ada banyak orang yang menghargainya. Ingat untuk transfer uang. Ayo, aku ajak kamu beli yang baru. Berhenti. Hei, berani kamu ikut dia. Kita sudah bertunangan. Tunangan bisa mengikat aku. Biar aku carikan kamu 18 model pria. Bikin kamu kena topi hijau. Dia bisa apa? Orang tua tidak akan mengizinkan. Sayang. Aku terjebak. Kau kenapa bisa jadi begini? Dulu kau jelas-jelas sangat menyukaiku. Xie Yanhua. Seandainya pada hari itu di pesta, kau tidak membela Xia Luoluo, atau memberiku sebuah jaket. Aku tidak akan sampai seperti ini. Seandainya kau membantuku saat aku terdesak, sedikit saja. Sekalipun. Aku akan membalas budi. Yang lama pergi, yang baru datang. Jangan sedih lagi. Itu urusanmu. Aku berikan kalimat ini apa adanya untukmu. Baik. Orang yang tidak kamu hargai, aku yang akan menghargainya. Terima kasih. Dalam hidup ini,
Aku tidak akan meninggalkanmu. HMPH. Aku tidak mau kue hati. Kalau mau menghiburku, bisa dengan cara lain. Misalnya, peluk aku sebentar. Itu. Di abad lalu, dirimu yang agung. Ternyata, ketika pemimpin muda, seperti inilah dirimu. Bagaimana jika aku hantu? Aku hantu aku. Hantu, terima kasih ya. Membuatku. Sama-sama. Kita akan pernah belajar bersama. Pejuang revolusi. Pejuang revolusi. Oh. Jangan lupa besok belajar di perpustakaan. Tentang bagaimana menjadi dewa belajar. Tidak. Bukankah kita bilang harus mengerjakan soal dengan serius? Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu merasa aku tampan? Sangat tampan. Terima kasih. Tidak hanya tampan, juga sangat baik hati. Cinta di siang bolong yang menggoda. Saat dia tidak memperhatikan aku hanya ingin dia melihat aku. Tunggu dia melihatku. Aku kembali berhayal tentang pengampunannya. Ayo pergi. Kamu pergi dulu, aku akan belajar 1 jam lagi. Wah, mie goreng di sini enak sekali. Dulu aku selalu makan sendiri. Kali ini akhirnya ada teman menemani. Kamu adalah teman pertamaku di Beijing. Bukan. Dulu aku selalu berpikir, teman baik itu harus berteman lama. Waktu yang lama baru bisa melihat hati seseorang. Ternyata sekarang baru sadar. Beberapa orang bertemu terlambat sekali. Zhao Sui memberimu bagian. Kamu diam-diam saja senang. Jangan sok tahu. Aku cuma menatapmu, Wu Lausan. Kiamat sudah. Kita mending ganti saja ya. Hei tunggu, sepertinya aku kenal si lemon kecil itu. Dia sangat mungkin adalah adik kandungku yang belum pernah kutemui. Thea, tapi mereka banyak orang. Sudahlah, ayo pergi. Bos. 1 mie goreng daging sapi. Bos, tolong buatkan 1 porsi yang sama persis. Baiklah. Kalian berdua mau berkelahi karena tidak saling melihat. Kenapa harus berkelahi? Bukan urusanmu. Jangan anggap semua orang adalah adikmu, yang harus selalu nurut padamu. Gadis kecil ini tampil penuh keberanian dan sombong. Sombong. Aku dan Yosun sudah bekerja sama dalam satu bisnis, tapi dia terlalu rakus. Ingin terlalu banyak. Dasar bajinganmu. Janji kamu 6, aku 4. Sekarang saya bahkan tidak punya 5.000. Ini 5.000 untukmu. Itu sudah sangat menghargaimu. Kamu seharusnya bisa mendapatkan berapa banyak? 200.000. 20.000. Ternyata kamu adalah putri dari keluarga kaya. Langsung saja menyebut 200.000. Dalam bisnis,
Yang paling penting adalah kejujuran. Seharusnya sesuai dengan jumlahnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Yousun. Itu tidak penting. 20.000, tidak boleh kurang 1 sen pun. Sekarang juga berikan. Kalau saya tidak memberikannya, bagaimana? Kalau tidak memberi, mungkin kamu tidak akan bisa keluar. Bos, wanita ini mengancammu. Saya sekarang berubah pikiran. Kamu tidak akan bisa pergi, jangan harap. Ahahaha. Pergi. Kamu membiarkan mereka pergi begitu saja. Wanita ini benar-benar pandai membual. Hanya berani mengancam. Siapa yang tidak bisa? Ayo, aku. Gimana? Aku. Langsung saja. Aku siap, beri aku. Sudah kuberikan. Terima kasih hari ini. Ayo, botolnya tinggal. Berikan ke bos buat dijual. Terima kasih, cantik. Tidak perlu berterima kasih. Aku sendiri mau simpan buat dijual. Anak kecil Kinsey, berkeliling seharian tapi nggak ketemu Yousun. 1 helai rambut pun harus diselesaikan dengan 1 trik. Oh, aku tahu sekarang. Percayalah, aku akan bantu kejar dia. Cowok ganteng ini memang cukup menarik perhatian. Mata rakyat memang tajam. Sekarang di forum, Nona Lin sedang marah besar. Kisah menjaga orang yang dicintai di kedai mie goreng sudah menyebar ke seluruh sekolah. Ini juga bisa. Ini jelas hanya rumor. Apakah kamu sakit? Tidak. Aku hanya merasa diriku sangat buruk. Kamu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Jangan merendahkan dirimu sendiri. Sepertinya banyak teman di sekitarmu. Tapi, aku sepertinya bahkan tidak bisa disebut teman. Perhatiannya selalu tertarik oleh orang lain. Siapa aku? Jangan pikir yang aneh-aneh. Aku kan temanmu. Benar. Iya, lebih nyata dari emas asli. Kaca seperti ini bisa bangkit dari nol. Juga sebuah keajaiban. Terima kasih. Aku sangat bahagia sudah punya teman pertama. Kenapa terdengar begitu menyedihkan? Aduh, kamu akan punya banyak teman lagi nanti. Tidak akan lagi. Jadi sulit untuk menerima orang lain lagi. Terlalu pandai memuji. Tapi dari mulutnya keluar begitu. Bahkan jika tidak tampan. HMPH. Ingat apa yang aku katakan. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Segera beritahu setelah hasil keluar. Tanpa izin aku. Jangan beritahu siapapun. Aku pernah melihat di foto Bapak saat muda. Di foto itu tampak lembut seperti air. Ayah sangat tampan. Ternyata hanya karena cinta. Sekarang, Dia jadi begitu kurus. Itu karena San. Hanya San Bao yang kembali. Ayah dan ibu baru bisa melupakanmu. Angkat telepon. Angkat telepon. Kenapa setiap kali aku butuh kamu? Kamu selalu tidak ada. Hahaha.
Hei, hasil tes sudah keluar. Belum. Tapi aku tadi ketemu anak itu di rumah sakit. Sepertinya dia demam. Dia tampak demam. Maaf ya, temanku sakit. Aku mungkin harus pergi dulu. Berhenti. Anak perempuan dari keluarga kecil. Memang tidak berpendidikan sopan santun. Saya juga pergi. Anak-anak punya urusan mereka sendiri. Biarkan mereka pergi kali ini. Bu, apakah kita tidak pergi bersama? Apakah itu orang yang sama seperti terakhir kali? Siapa yang mengizinkan kalian datang? Tante itu. Saya teman Zhou Sun. Dengar-dengar dia sakit. Jadi datanglah menjenguk dia. Ini rumah sakit bukan milik keluargamu. Apa urusanmu? Kenapa kamu berteman dengan orang seperti itu, Ibu? Mereka pernah membantu saya sebelumnya. Mulut anak itu sudah kering. Berikan dia air minum. Aduh, jangan pura-pura baik di sini. Sikapmu yang sok suci sudah jelas terlihat. Anakku tidak suka yang seperti kamu. Siapa yang bilang kamu teh hijau? Kenapa kamu masih mau memukul? Tidak. Bibi, saya benar-benar teman Zhou Sun. Saya yang mengajak mereka datang. Saya dan Zhou Sun cukup cocok. Jadi saya ingin datang melihatnya. HMPH, maaf ya. Anakku punya selera yang tinggi. Tidak menghargai saya. Kalau begitu, kamu pergi ke lantai 12. Lihat psikiater. Kamu ini. Jangan seperti itu. Saya seperti apa? Saya susah payah mengandung selama 10 bulan dan melahirkan kamu. Mengurus kamu dari kecil. Dari kotoran hingga air mata. Sekarang kamu memperlakukan ibu kandungmu seperti ini. Apakah kamu tidak punya sedikit pun hati nurani? Apakah kamu terpesona oleh wanita ini? Tangannya berdarah. Tidak ada apa-apa. Oke, kalau begitu, suruh mereka bertiga pergi sekarang. Lesu, kalau kamu pura-pura mati sekarang, jangan panggil aku lagi sebagai ibu. Haruskah aku dipaksa seperti ini? Itu kamu yang memaksa aku. Nona dan Nyonya, Tuan Muda, hasilnya sudah keluar. Nona, hasil ujian muda sudah keluar. Bagaimana? Aku belum lihat. Kalau sudah dapat, langsung lari ke sini. Halangi dia. Siapa yang bilang? Kenapa kamu? Lepaskan. Lepaskan. Ada firasat buruk. Kamu mau apa? Saya ini. Paling benci kalau ada orang yang mengganggu saya. Kamu sakit ya? Siapa yang mengganggumu? Bisa membuat dia marah seperti ini. Hasil tes DNA jelas sekali. Ibu Xiao Bao akhirnya menemukanmu. Ini anakku. Tertulis jelas hitam di atas putih. Masih mau membantah. Kalian begitu kaya ya? Membuat satu dokumen tes hubungan orang tua dan anak. Bukankah itu sangat mudah? Apakah kamu pikir menutup telinga dan mencuri lonceng masih berguna? Terakhir kali di kedai mie, aku mengambil air yang kamu minum. Dan melakukan tes DNA dengan DNA ibuku. Laporan tesnya baru keluar. Di situ juga ada nama-nama terkait. Hehe, Xiao Xiong. Jangan percaya mereka ya. Kami berdua, ibu dan anak, telah bergantung satu sama lain selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia salah? Kau hampir membuatnya berdarah. Ini bukan urusanmu. Ini anakku. Tidak lagi di masa depan. Kau siapa sih? Dia dulunya anakku. Sekarang dia anakku. Dan di masa depan juga anakku. Ibumu telepon ayahku. Katakan Xiao Bao sudah ditemukan. Kak Chao.
Kebetulan sekali. Bertemu kamu di sini. Memang kebetulan. Kak Cao, kamu mau kemana 501950119? Jangan sentuh anakku. Xiao Xiaobao, dia sudah ditemukan. Lihatlah cepat. Xiao Bao. Teman sekelas, Paman Lin sedang berbicara denganmu. Kenapa kamu tidak menjawab? Apa kamu tidak punya sopan santun? Aduh, Kang Chang, maaf banget ya. Anak saya ini selalu dimanjakan oleh ibunya. Anakmu? Iya. Anak saya ini agak nakal. Aduh, Belajarnya tidak terlalu baik, kan? Tapi dia memang suka melawan orang dewasa. Maafkan saya. Saya pasti akan. Paman. Anda dan Zhou Lian itu hubungan apa? Semua masih muda dan sembrono. Tidak mengerti. Ah, ada sedikit urusan. Sungguh tak terduga. Kamu lihat sendiri. Ah, apa ini? Bagaimana mungkin? Xiao Xuan jelas milik aku dan Xiao Lian. Aku yang melihat dia tumbuh besar. Aku bilang kenapa selama ini tidak ada kabar darimu. Ternyata jauh di ujung sana. Ternyata dekat di depan mata. Apa yang terjadi ini? Xiao Sun. Memang bukan kamu. Anak kita sudah lama meninggal. Anak kita sudah lama. Apakah kamu masih ingat 13 tahun yang lalu, telepon yang aku berikan padamu? Ah, sudahlah. Memikirkan itu, kamu juga tidak ingat. Anak kita demam tinggi. Menyedihkan. Jadi, bagaimana anakku bisa menjadi anakmu? Waktu itu aku putus asa. Setelah mengurus urusan anakku, aku siap melompat ke laut. Tiba-tiba mendengar suara tangisan anak. Itu adalah Xiao Sun. Waktu itu, seorang wanita paruh baya meletakkannya di kapal rusak. Siapkan untuk menenggelamkannya. Aku bilang aku mau lapor polisi. Dia menangis memohon padaku. Jujur saja, aku tidak mampu membiayainya. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya aku membiarkannya tinggal. Memberinya 5.800 yuan. 5.800 yuan. Kalau bukan karena kamu, ibu pasti sudah melompat ke laut dan meninggal. Kamu adalah kekuatan mental ibu. Ibu tidak bisa tanpa kamu. Kamu bisa berhenti saja. Jangan sampai kamu terjebak dalam peranmu. Apa maksudmu? Kamu telah menyelamatkan Xiao Su. Kami sangat berterima kasih. Dan kami akan memberimu uang tunai. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan perlakuanmu yang buruk padanya. Aku selalu menganggapnya seperti anak kandungku. Jika tidak percaya, tanyakan pada Zhou Sun. Apakah aku pernah menyiksanya? SHH, tidak perlu. Penganiayaan dan memperlakukannya dengan baik adalah dua hal yang berbeda. Lihatlah semua merek terkenal di tubuhmu. Apa yang dia pakai biasanya? Itu karena dia tidak mengerti merek terkenal. Apapun bisa dipakai. Dia tidak mengerti. Apa kamu tidak mengerti? Hati-hati, Mama tidak bisa tanpamu. Xiao Su, Mama juga tidak bisa tanpamu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau ibu saya punya 3 lembar uang, bisa kuberikan padamu saat kau kelaparan. Tapi roti tidak bisa disamakan dengan anak. Lagi pula, apa anak satu-satunya itu? Perlakuan yang baik. Nona Zeng, saya rasa Anda salah paham. Dalam hal Yao Sun mengakui asal-usulnya. Anda tidak punya hak bicara. Demi kebaikanmu karena sudah menyelamatkannya.
Pergilah, adikku. Bahkan dengan Xie Xingbang sekalipun, masa-masa paling penuh kasih, belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aku sangat mengenalnya. Dia sudah terpikat. Setelah menerima uang, aku akan pergi. Kecil, mari kita pulang. Sudah larut, harus mengerjakan PR matematika. Saatnya mengerjakan PR. PR matematika. Jika tidak ingin berbicara denganku atau merasa terganggu, bisa langsung bilang saja. Meskipun akan sedih, tapi aku lebih suka kalau kamu bicara lebih jelas. Memang aku tidak disukai kalau kamu merasa sangat terganggu. Hubungan kita bisa berakhir kapan saja. Kita sebenarnya hubungan apa? Berhenti, berhenti, berhenti. Leopard, kamu benar-benar tidak sedang berpura-pura kasihan. Ini memang berpura-pura kasihan. Setiap kalimat adalah isi hatiku. Kalau dipikir-pikir memang begitu. Su Jiwang sepertinya memang agak kurang percaya diri. Aku tidak mengabaikanmu. Hanya saja hari ini ada urusan di rumah. Makanya tidak lihat ponsel. Kalau sudah selesai, ingat kerjakan PR ya. No wonder dia pintar. Selain otaknya cerdas luar biasa. Dengan kamu di sini, aku pasti bisa lulus dengan baik. Kamu lagi-lagi mencuri ekspresi saya. Wah. Aduh. Bukankah hari ini kita sepakat untuk menyambut si Bai, membersihkan debu perjalanan? Kenapa kamu malah mabuk berat sendiri? Kamu lagi bertengkar sama MU lagi kan? Si Bai, kenapa kamu berubah begitu banyak? Sekilas saja sudah 5 tahun tidak bertemu. Berubah banyak itu wajar? Bukan. Sebenarnya kamu dan Lin MU kenapa? Dia bilang dia sekarang tidak suka saya lagi. Bahkan ingin membatalkan pertunangan dengan saya. Saya merasa dia sudah jatuh cinta pada orang lain. Siapa? Masih ada siapa lagi? Itu cewek brengsek dari kelas kita. Dia yang merebut Tuan Xie kita. Yang peringkat pertama, si Genius. Genius omong kosong. Kirimkan saya salinan rapor kelas kalian ya. Kenapa kamu tidak mau tampil? Hari ini tidak memungkinkan. Lain kali saja. Dulu kamu selalu bisa tampil. Kenapa hari ini tidak bisa? Linwu, kamu butuh melihat wajahku saat mengerjakan soal. Memang tidak perlu saat mengerjakan soal. Tapi aku sudah terbiasa menengadah. Jadi aku bisa melihat dia. Aku tidak peduli. Aku tetap mau melihat. Kenapa kamu begitu keras kepala? Su Jing, aku kasih kamu 3 detik. Sama seperti sebelumnya. Seluruh wajah. Hari ini ada bekas luka. Seumur hidupmu, cuma perlu melayani orang di rumah. Kamu masih mau pergi liburan. Jangan harap kamu bisa. Dahong, kamu tidak apa-apa kan? Tadi keluar untuk ambil air. Tidak sengaja nabrak pintu. Aku tidak percaya. Tunjukkan padaku. Kalau tidak, kamu hanya menipuku. Kamu tertawa apa? Karena kamu peduli padaku. Jadi aku sangat senang. Ternyata ini rasanya. Seluruh hatiku terasa seperti berendam di pemandian air panas. Tunggu. Apa kamu menabrak pintu? Kamu menipuku, kan? Menipuku. Setiap orang punya rahasia kecilnya sendiri. Bukankah begitu? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Su Jinwang bisa menebak? Aku terlahir kembali. Dengar-dengar hari ini akan ada
Cowok tampan super di kelas. Serius. Halo semuanya, nama saya Song Shibai. Senang bertemu dengan kalian semua. Semoga ke depannya kita bisa bergaul dengan baik. Song apa-apaan ini? Song Shibai. Dulu yang gemuk itu. Kok bisa jadi seperti sekarang? Oh, no wonder kulitnya bisa seputih itu. Dia malah memaksa aku pergi. Ternyata itu Cece. Kalau nggak sibuk cuma 150. Terima kasih. Bukan aku. Biasanya memang cukup pintar. Mungkin saja. Apa yang bisa kamu? Ini baru saya tahu tadi malam. Selain ibuku, Bagaimana aku bisa lupa hal ini? teman sekelas, guru, itu kelas kalian. Belajar mimpi dilakukan di mana? Ada apa kamu cari aku? Aku sudah lihat nilai ujian bulanan terakhir. Aku merasa kamu hebat sekali. Aku ingin mengenalmu. Bulan lalu aku ada kompetisi, tapi aku tidak ikut. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya saja padaku. Tidak perlu berbelit-belit. Baiklah, aku akan langsung saja. Hubunganmu dengan Lin Mu apa? Kehidupan sebelumnya. Kalau kamu, kita teman masa kecil, teman yang sangat baik. Aku juga. Sekelas dengannya. Sudah selesai. Bertemu lawan. Aku jadi pacarmu. Air yang sudah tumpah, tidak bisa ditarik kembali. Aku bilang bisa ditarik kembali berarti bisa. Lin Wu, sudah lama tidak bertemu. Wow, Song Shibai. Sudah lama tidak bertemu. Kamu benar-benar berubah besar. Mungkin sedikit lebih tampan. Dulu orang selalu mengejekku. Hanya kamu yang selalu memberi semangat. Kata mereka aku punya potensi. Aku sangat berterima kasih padamu. Itu bagus sekali. Kalau begitu, kamu bisa jadi yang pertama. Apakah aku bermasalah? Siapa yang kekurangan barang ini dari saya? Saya yang buru-buru. Jangan sampai orang salah paham tentang apa yang saya pikirkan tentang Su Zhongwang. Sekarang saya tidak ingin memberimu lagi. Memberimu. Barang yang kamu berikan padaku tidak bisa diambil kembali. Kalian sedang berebut apa? Bisa tunjukkan padaku. Tidak terlalu nyaman. Aku tanya sekali lagi. Kamu kasih atau tidak? Tidak kasih. Aduh, hadiah. Kamu benar-benar gila apa? Itu saja. Benar. Kalau mau, apa mungkin gak berhasil? Aku agak aneh enggak? Padahal cuma nekat ambil satu buku. Kemana dia pergi? Itu saja. Apakah kamu merasa aku punya niat buruk? Suka padamu.
Apa maksud plester ini? Kamu memberiku yang warna merah muda. Aku malu untuk memakainya. Ada apa, Nona? Sekarang juga lepaskan itu. Gunakan yang aku berikan padamu. Apa bedanya? Aku tidak peduli. Tempelkan yang aku kasih kamu itu. Aku sampai membongkar laci baru nemu. Dia lebih rela beli sendiri daripada aku yang perhatian. Ditolak itu bikin bete banget. Gimana? Sekarang sudah senang. Kamu nggak merasa perhatianku. Justru jadi gangguan ya. Tentu tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menggunakan plester yang aku berikan? Plester itu, aku tidak percaya itu karena motifnya. Mimpi. Aco. Siapa yang berkemih? Kakak, wali kelas ingin bertemu denganmu. Datanglah sebelum siang. Terakhir kali Lin Si menipuku seperti ini. Iya, Di mana orang tuamu? Saya harus bertanya. Bagaimana bisa mendidik anak seperti kamu? Kamu sedang mencari aku. Bagaimana bisa Nona Lin berada di sini? Oh. Kamu masih ingat aku? Aku adalah Ibu Jing Er. oh, aku mencari kakak perempuanku. Bu, tadi ibu memarahi saya. Itu adik saya. Tak berani, tak berani. Maaf. Lain kali sebelum mengajari orang, timbang dulu apakah kamu cukup mampu. Kakak, kamu tadi benar-benar keren sekali. HMPH, punya selera ya. Memang pantas jadi kakakku. Mau makan bareng. Bukankah aku yang berutang padanya? Kenapa kamu memandangku dengan tatapan seperti itu? Kalian saja yang makan ya. Ternyata cemburu ya. Kak, kalian mulai pacaran kapan? Aku pergi. Kalian benar-benar tidak pacaran. Kamu kebanyakan makan kacang merah. Mau mati ya? Tadi waktu makan, aku tanya Su Jinwang, kapan dia pacaran sama kamu? Meskipun dia tidak menjawab, tapi dia juga tidak langsung menyangkal. Kenapa tidak menyangkal? Apakah ini bisa disebut hubungan abu-abu? Teman sekelasmu datang mencarimu. Aku sudah merapikan catatan kimia. Kuberikan padamu. Bukankah kamu sedang flu? Apa kamu baik-baik saja? Tidak terlalu baik, Kalau begitu, kenapa kamu tetap datang? karena tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri ingin bertemu denganmu. Jangan lihat aku. Kenapa? Tidak ada kenapa. Kalau lihat lagi aku akan marah. Kalau lihat lagi aku tidak bisa menahan diri. Ayo pergi. Aku akan ambilkan air dan obat untukmu. Di dunia ini harus minum air.
Kamu mau makan permen? Aku tidak suka makan yang manis. Lalu, apakah kamu punya sesuatu yang sangat kamu sukai? Atau sesuatu yang sangat kamu inginkan? Ada sesuatu yang sangat kamu sukai. Orang yang kamu takut untuk dipikirkan dalam mimpi. Seperti bulan yang tergantung di ujung langit. Sebenarnya aku tidak sedang flu. Lalu, kenapa kamu pura-pura flu? Itu. Orang yang makan siang bersamaku hari ini juga suka. Aku. Bukan itu. Itu adikku. Bukan yang tadi, kan? Itu yang baru saja hilang lalu ditemukan kembali. Oh, Ah, tidak apa-apa. Kamu pulang dulu ya. Ah, pulang, pulang, pulang. Ah, nggak bisa tidur lagi nih. Dia sepertinya benar-benar suka aku. dia pasti suka kamu. Makhluk spiritual memang keras kepala tapi hati lembut. Ngomong soal membatalkan pertunangan itu cuma bercanda saja. Iya, benar-benar ya. Pesta ulang tahunmu lusa. Malam itu dia pasti datang. Kalau begitu kamu cuekin aja. Dia pasti marah. Oke. Aku tidak peduli padanya. Kian Er masih belajar. Cukup pintar. Dalam hal perasaan, bagaimana bisa unggul? Apakah pria itu masih cukup bodoh? Wow. Oh, adik benar-benar punya karakter. Betul sekali. Merah dipadukan dengan hijau itu bodoh. Saya ini menyindir. Ibu, di mana Xie Yanhuan? Hahaha. Kakak, kalian lanjut dulu saja ngobrolnya. Aku mau makan sesuatu dulu ya. Kalian lanjut ngobrol dulu ya. Yo, kamu lagi ribut sama Ahwa lagi ya? Aduh, dia orangnya memang aneh. Kalau ada apa-apa bilang sama aku saja. Aku coba nasehatin dia. Pria itu benar-benar tipe yang licik. Maaf. Pertunjukan yang bagus dari Xia Rouro dimulai. Maaf. Saya tidak sengaja. Dia yang menabrak saya. Maksudmu apa? Saya menabrakmu. Ada buktinya. Saya tidak peduli siapa yang menabrakmu. Alkohol itu kamu yang tumpahkan. Roknya harus diganti rugi sesuai harga. Di kehidupan sebelumnya, saya sangat kejam. Menggantikanmu di antara Nona Luo dan Nona Li. Memilih aku, agar kamu minta maaf dan meredakan keadaan. Tapi malah membalikan keadaan. Sandiwara aku mendorongmu. Saat itu aku benar-benar bodoh. Tapi, aku tidak mampu membayar. Keluargaku tidak ada lagi. Xia Ruoruo, kamu jelas-jelas berkumpul bersama keluarga. Tapi kamu malah karena tidak mau membayar ganti rugi. Justru mengutuk orang tua kamu agar meninggal. Bermain kasihan dengan hati yang jahat. Kenapa kalian menyusahkan saya? Kenapa kalian semua harus menyusahkan saya? Tolong jelas sedikit. Bisa. Kamu yang menyiramkan anggur ke tubuhku. Orang yang dirugikan adalah saya, kan? Apakah kamu puas sekarang? Xia Ruoruo merasa rendah diri, namun harus kuat, tidak bisa menerima sedikitpun penderitaan. Sekarang berpura-pura seolah-olah terdesak. Itu dia, mesin alokasi dana yang paling sering digunakan dulu. Kamu pura-pura kasihan untuk siapa? Penonton dari trik mengasihani diri sendiri sudah datang. Rouro, kamu baik-baik saja. Siapa yang mengganggumu? Karena aku terlalu miskin. Mereka semua meremehkanku. Kabut, apakah kamu mengganggunya lagi? Xie Yaohui, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Jadi, kamu salah paham tentang aku. Ya, jika aku bilang aku tidak mengganggu kamu, apakah kamu percaya? Dia sudah memohon padamu, kan? Tidak.
Tapi kamu masih berpura-pura kasihan. Lin Wu, kenapa kamu begitu jahat? Di mana sopan santunmu? Simpan rasa cemburumu itu. Jika situasinya sulit, apakah kamu masih mau menindas orang lain? Xie Yuhan, kamu gila. Siapa yang melihat Lin mengganggu dia di sini? Kamu cari saksi untukku. Diam. Tuan Xie, dia baru saja menyiramku dengan anggur. Aku minta dia mengganti rugi. Dia tidak mau. Sekarang dia malah berpura-pura kasihan di sini. Ah, kamu mencengkeramku terlalu keras. Iya. Meskipun aku pernah menyukaimu, tapi kamu menginjak martabat keluarga Lin. Menghina keluarga Lin. Tidak berpendidikan. Hari ini, tidak ada yang bisa melewati ini. Xie Yanhua, aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Kak, ada apa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini, kamu brengsek. Xie Yanhua, kamu berani menghina adikku. Adikmu? Iya, aku memang keturunan bangsawan murni. Hanya saja aku baru saja diakui sebagai keluarga. Belum sempat mengadakan pesta pengakuan keluarga. Tentang urusan Xie Yanhui hari ini, aku akan jujur memberitahu orang tua. Pertunangan kita batal sampai di sini. Bagaimana bisa begitu? Lihat apa yang kamu lakukan. Telepon dari tetangga sebelah. Pertunangan dibatalkan. Ah, siapa yang mengirim surat cinta itu? Aku bilang lingkungan yang bebas nafsu hanya akan membuat orang jadi korban. Lihat, pertunangan ini baru saja dibatalkan. Surat cinta langsung datang. Benarkah kamu benar-benar percaya padaku? Ini untukmu. Sungguh. Bahkan mengirim surat cinta saja bisa salah alamat. Tunggu aku sebentar setelah pulang sekolah. Ada yang ingin aku bilang. Ada apa? Ya. Lin Wu punya beberapa kata. Aku sebenarnya ingin bilang setelah selesai, tapi aku belum sempat. Aku ingin selalu berada di sisimu. Sampai selamanya. Kamu pasti bukan karena surat cinta siang tadi, kan? Kamu merasa tersinggung, kan? Sedikit. Itu untuk Mingruo. Tapi semua itu adalah kata-kata tulusku. Aku ingin tahu apa jawabanmu. Di kehidupan ini, aku akhirnya berhasil. Tunggu, kehidupan ini. Kamu juga terlahir kembali. Kalau begitu, bagaimana denganmu setelah aku meninggal di kehidupan sebelumnya? Setelah mengetahui kabar kematianmu, aku menjadi kurus kering. Aku menghabiskan 10 tahun, menggantungkan namamu di novelku. Ini adalah aku yang mengumpulkan berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Lebih awal, bukti bahwa paman kecilmu dan keluarganya menyalahgunakan dana, perdagangan ilegal. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan mengulanginya lagi. Gadis ini. Aku melakukannya. Buku kas di King Yuan. Sepertinya ada yang tidak beres akhir-akhir ini. Ayah, silakan lihat ini. Mungkin bisa menjelaskan penyebabnya. Mereka berani melakukan ini. Semua ini karena kamu. Karena Jiang Fangxin. Mereka sekeluarga memberi ampun. Ragu-ragu. Kita sampai di titik ini. Diam. Kenapa kamu benci dia? Tuan Lin, Nyonya Song, kalian diduga melakukan penggelapan dana publik. Silakan ikut kami. Akhirnya semuanya selesai.
Hei, kalian berdua jangan main-main. Hei, Kamu kupaskan untuk aku. kupas sendiri dong. Aku kupas untuk anak. Ini buat kamu. He said to me that one day he'd meet me by the mill. Kali ini aku benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Keluarga juga menemukan cinta untukku. Dan aku mencintai mereka. Impossible to stay. Tolong, kita kuliah bersama. Seperti pasangan biasa. Makan bersama, berbelanja bersama. Bermain boneka bersama. Tahun baru ini. Bolehkah aku pulang bersamamu? Kawan Su? Ya. Apakah kamu sedang meminta status resmi dariku? Aku tidak tahan lagi. Ha. Aduh, jangan bercanda. Ayo, Xiao Jie, cepat datang.